Awal episode 8 ini bertepatan dengan 17 hari sisa waktu Lincoln. Kabar baiknya, Michael telah menemukan pipa bawah tanah tempat mereka akan melarikan diri. Kabar buruknya, mereka semua nggak berasal dari sel yang sama. Jadi, dibutuhkan sebuah titik kumpul. Dan pilihannya jatuh ke gudang fasilitas. Sebuah ruangan yang berada persis di atas pipa bawah tanah. Memanfaatkan akses PI, mereka diam-diam dapat menggali ruangan itu. Dari sanalah akses awal menuju rumah sakit. Feeling kinda left out. Sialnya, T-Bag datang menginterupsi percakapan. Tentunya dia ingin diikut sertakan dalam rencana pelarian ini. He'll be out of the picture soon enough. Do you know who killed him? Dari insiden terakhir, Fox River berduka telah kehilangan seorang sipir terbaik mereka. Kematian sipir itu adalah penghinaan terhadap kepolisian. Maka dari itu, Pop berjanji akan segera menemukan pembunuhnya. I want the son of a bitch who did this. Kembali ke Veronica. Paranoid kini menghantui setiap langkahnya. Nick memintanya untuk tetap tenang dan fokus, karena teror ini hanyalah taktik untuk melemahkan mereka. Lucas, sang bodyguard yang ingin memastikan keamanan Veronica, berniat mengantarkannya hingga pintu kamarnya. Namun, kembali ke Fox River. Abruzzi merencanakan pembakaran pada gudang itu. Dengan ini, sipir akan memanggil mereka untuk merenovasinya. Disinilah mereka memanfaatkan momentum untuk menggali. Sebelum Michael menjawab ide itu, lagi-lagi T-Bag menginterupsi percakapan. T-Bag paham betul kalau dia sangat tidak diinginkan. Untuk memastikan kalau dia benar-benar dilibatkan, T-Bag meminta Abruzzi mengangkatnya sebagai anggota PI. How about that PI card? I don't know if you remember, but that summer before when Di pagi yang sama, Lincoln kembali bertemu dengan putranya. Percakapan berlangsung baik kali ini, gak ada tension. Hanya aja, LJ secara gak langsung ingin membicarakan kasus yang menimpa sang ayah. Lincoln gak pernah menepis akan niat jahat yang dia rencanakan pada malam itu. Tapi dia gak membunuh siapapun. Seseorang sengaja menjebaknya. Veronica tengah mengupayakan kebenaran ini. Dan LJ diminta untuk yakin bahwa harapan itu masih ada. Just have a little faith. Taken care of. Good. Di siang harinya, Kellerman mendatangi kediaman Veronica untuk memastikan kematiannya. Dan tampaknya semua berjalan sesuai rencana. Di waktu bersamaan, sipir melakukan penggeledahan untuk mencari pelaku pembunuhan Bob. Ini berbahaya untuk Michael dan Sucre. Tapi melaporkan T-Bag tentu bukanlah sebuah pilihan. Dan scene pun berpindah ke lapangan. Memanfaatkan aktivitas PI, Michael dan rekannya diam-diam mulai memasuki gedung penyimpanan. Mereka hanya perlu memastikan keamanan dan membakar tempat itu. Namun, What the hell are you doing here? Back it up now! Sorry. yes, gudang itu kini telah berubah menjadi tempat istirahat para sipir. Semua ini di luar pengetahuan Abruzzi. Ini mimpi buruk, teman-teman. Tempat itu adalah satu-satunya harapan mereka. Jadi mau nggak mau, mereka harus kembali ke sana. Trusted? How does one become a trustee? Akses seperti ini hanya bisa didapat oleh napi senior dengan syarat berperilaku baik selama 30 tahun. Tanpa pikir panjang, Michael segera menemui DB. Kesedihan akan kehilangan kucing kesayangan menjadi pembuka obrolan di sini. Because you still think I'm D.B. Cooper. I don't think. I know. Tanpa basa-basi lagi, Michael kembali memulai perang psikologi. Michael mengetahui bahwa DB mendapat tuduhan palsu melakukan pembunuhan yang sebenarnya adalah kecelakaan. Yang bukan tuduhan palsu adalah Charles benar membajak pesawat 305 atas nama DB Cooper. Mengaku membawa bom dan meminta tebusan sebesar 1,5 juta dolar. Berhasil dengan rencana ini, beliau melepas penumpang namun menahan pilot dan staf. Kembali terbang menuju Meksiko menggunakan Boeing 727 dan memutuskan terjun payung di ketinggian 10.000 kaki. Pengembangan parasut yang terburu-buru membuatnya harus mendarat secara kasar. 7 jam setelah pembajakan, Charles tercatat dirawat di sebuah rumah sakit akibat retak tulang. Ini membuat DB sesaat terdiam. Tapi jawabannya... Interesting story. Interesting man. Gak sesuai prediksi Michael. Charles aka DB Cooper menolak semua tuduhan itu. I hope you weren't hanging this whole escape on that money, because I'm not the one in possession of it.
Dan scene pun berpindah ke sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian. Korban dari ledakan bom semalam ternyata bukanlah Nick ataupun Veronica. Meskipun shock dan trauma menghantui, Nick menolak untuk melaporkan kejadian ini pada polisi. Karena Kellerman gak boleh tahu kalau mereka masih hidup. Karena dengan kematian palsu ini, mereka bisa bergerak di luar radar. We can't hide forever. I think I know a place we can, at least for a little while. Kembali ke Fox River. Sesuai perkataan Sucre, semua orang pasti menginginkan sesuatu. Dan tampaknya Michael tahu jawabannya. He's gotta want something. Kitty, kitty, kitty. Setelah menyelamatkan kucing DB yang terjebak di dalam pipa, dia segera mengembalikannya. Disinilah negosiasi dimulai. I'm not DB Cooper. That's alright. Michael nggak meminta DB untuk mengakui perbuatannya. Dia juga nggak meminta pria tua itu untuk kabur bersamanya. Permintaannya sesimpel untuk membawakan teko kopi racukan Sucre ke dalam gudang fasilitas itu, lalu menyalakannya. Tapi jawaban DB, Sorry. Thanks, though. Really. berpindah ke rumah sakit. Disinilah untuk pertama kalinya Michael kembali bertemu Sarah setelah peristiwa pemberontakan. Michael berusaha mengalihkan suasana, tapi kegelisahan Sarah nggak bisa dibohongi. Hingga akhirnya pertanyaan itu keluar dari mulut Sarah. We're done here, right? Appreciate you taking the time. Kembali ke Lincoln. Di ruang kunjungan, dia didatangi oleh seorang media. Lincoln tentu senang menceritakan titik terang atas kasusnya. Tapi percakapan gak berjalan sesuai ekspektasi. Pers itu meminta Lincoln untuk menyerah. Jika terus melawan, LJ yang akan menanggung konsekuensinya. Ya, ternyata wanita ini bukanlah Pers. Who are you? One Burroughs is gonna die. Scene pun berpindah ke LJ. Tampak di sini agen rahasia mendatangi rumahnya. Dia mengaku sebagai petugas pengadilan yang ingin melakukan survei. Untungnya, sang ibu dan ayah datang tepat waktu. LJ seketika ditodong di sini. Beruntungnya, sang ibu segera menyadari dan mengalihkan agen itu. LJ? Ya, Kellerman juga mendapati keberadaan LJ. Di tengah kelengan mereka tiba-tiba... Yes, ayah tirinya datang dan memukul jatuh Kellerman. LJ sempat kembali ke rumah untuk menjemput ibunya. Namun ibunya udah nggak bernyawa saat ditemukan. Trauma dan ketakutan adalah gambaran LJ di momen ini. Dan semua belum selesai. Karena Kellerman akan membuat LJ seolah-olah menjadi pembunuh dari kedua orang tuanya. Who the hell are you people? Just concerned neighbors. You got Marilyn back. Di waktu bersamaan, Bellick mendatangi sel DB Cooper. Dia datang dengan perasaan pilu atas kepergian Bob. Bellick mungkin terisak akan cerita sedih ini. Tapi kalimat sedih ini adalah ancaman agar DB buka mulut. I can't help you with that, boss. I think you can. Ikut campur urusan tahanan lain akan berakhir pada kematian. Ini udah peraturan tak tertulis di Fox River. Jadi, DB memohon kepada Bellick untuk gak membawanya ke dalam masalah ini. It's a nice cat. Kembali ke rumah sakit, Sarah diam-diam mencari informasi tentang Michael di sini. Dan yang dia temukan adalah ketidakcocokan. Michael adalah lulusan universitas bergengsi dan memiliki kehidupan dengan standar tinggi. Merampok bank gak masuk akal. Why do you care so much? Go home, girl. Both of them were dead by the time the paramedics got there. Berselang beberapa jam, Lincoln segera mendapat informasi akan kematian mantan istrinya. Penemuan sidik jari pada TKP menunjukkan bahwa LJ adalah tersangka dari pembunuhan ini. Ya, Kellerman benar-benar memanipulasi kejadian ini. Let's go. Di malam harinya, DB mendapat surprise yang mengerikan. Bellick membunuh kucing kesayangannya. Di keesokan paginya, seperti biasa, DB memiliki aktivitas untuk warawiri ke dalam gedung fasilitas. Tapi kali ini tampaknya berbeda. Dia seperti membawa misi yang sangat personal ke dalam sana. Dan benar aja,
DB berencana melakukan pembakaran dan menjebak Bellick sebagai balasan atas kematian kucing kesayangannya. Well, you better start thinking about what you're doing. What the hell's going on in here? Hanya butuh beberapa menit, gedung itu terpanggang habis seperti permintaan Michael. Dan sesuai rencana, Bellick disalahkan atas kebakaran ini. Bellick, Di waktu bersamaan, Kacung T-Bag datang dan mengaku mengetahui siapa pembunuh Bob. Ini seketika membuat T-Bag ketakutan. Tapi ternyata ini adalah rencana T-Bag untuk menjebak rekannya sendiri. T-Bag ini luar biasa antisipasinya. Dia berhasil mengamankan dirinya sendiri sebelum Bellick melirik ke arahnya. A place the government didn't even know existed. We'll be safe here until we figure out our next move. Yeah, hold up here a minute. Hold up here. Beberapa jam pasca kebakaran, anggota PI segera ditugaskan untuk memperbaiki kerusakan. Sedikit canggung di sini, karena tamu tak diundang kini telah bergabung. Untungnya titik gudang itu sesuai prediksi Michael. Terdapat satu saluran yang terhubung langsung dengan pipa utama. Mereka hanya perlu memperlebar lubangnya. Karena disinilah titik kumpul tempat mereka akan melarikan diri. All we've got to do is widen it, and we've got ourselves an on-ramp to Route 66. Singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Agen rahasia dipanggil datang menemui wanita misterius. Wanita itu memastikan bahwa semua ini hanyalah permulaan. Akan banyak nyawa yang menghilang. Yang jadi pertanyaan kita, siapa sebenarnya wanita misterius ini? Dan inilah jawabannya. they're ready for you, Madam Vice President. Yes, tampaknya Michael berurusan dengan orang yang sangat powerful di sini. Karena wanita itu adalah wakil presiden Amerika Serikat. Di awal episode 9 ini, Kacung T-Bag diam-diam mendatangi Michael dan memohon bantuannya. Tapi aksinya dipergoki oleh T-Bag. T-Bag meminta Michael untuk gak mencampuri urusan pribadinya. Tentu, Michael gak ingin menambah masalah baru lagi. That's what I thought you said. You've gotta help me. Di keesokan paginya, penggalian kembali dilakukan. T-Bag bertugas sebagai penjaga pintu saat yang lain tengah menggali. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Gak boleh ada kecurigaan. Mereka bahkan harus menyebar batu-batu bekas galian ke setiap sudut lapangan. Di waktu bersamaan, bus tahanan datang membawa wajah-wajah baru. Ini hal yang menyenangkan bagi para senior. Tapi di tengah kelengahan semua orang, Sinod ternyata memperhatikan aktivitas Michael. Dan dia menemukan batu-batu bekas galian itu. Masalah Michael belum berhenti sampai di sana. Karena sesampainya dia di sel, ya, kematian Kacung T-Bag ini memukul Michael secara moral. Dia bahkan sempat menyalahkan dirinya karena mengabaikan orang itu. Meski Lincoln membantah semua statement ini, tapi tetap aja Michael tetap merasa bersalah. Perlu dinotis, moral yang tinggi ini akan menjadi clue atas semua keputusan yang akan diambil Michael ke depannya. Dan scene pun berpindah ke dunia luar. Sejauh momen ini, LJ tampaknya mencoba bersembunyi di tengah keramaian kota. Sedangkan Nick dan Veronica bersembunyi di sebuah tempat yang sangat jauh dari peradaban. They belong to my father, if you were wondering. Sejauh ini, Veronica masih menyimpan kecurigaan pada Nick. Karena ya aneh aja, muncul secara tiba-tiba dan bersedia mengorbankan nyawa untuk seseorang yang bahkan dia nggak kenal. Bagaimanapun, Nick menolak statement itu. Baginya, memperjuangkan kasus ini sama seperti memperjuangkan hak ayahnya yang dipenjara karena sesuatu yang tidak beliau lakukan. Kembali ke Fox River. Di sore itu, Sinod kembali mengawasi gerak-gerik Michael. Kita juga melihat anak baru di sini, berusaha membaur mencari perlindungan. Tanpa kawanan atau geng, hidup sepertinya sangat sulit di dalam sana. Abruzzi! Di waktu bersamaan, Bellick mendatangi Abruzzi untuk jatah bulanannya. Ternyata, Abruzzi menjadi ketua PI bukan cuma-cuma. Dia harus membayar untuk kemewahan itu, teman-teman. Dan tampaknya, pembayaran bulan ini nggak berjalan baik. Ini bahaya.
Jika Abruzzi diganti, rencana mereka akan segera terbongkar. Get it done, John. I'm sorry, Mr. Falzone's not available. Hey, you tell him it's John Abruzzi calling. Sementara itu Sarah terus melakukan riset tentang Michael. Satu persatu kejanggalan baru mulai dia temukan. Berdasarkan statement asuransi, Michael nggak pernah bermasalah dalam kesehatan, melainkan dia bermasalah dalam kejiwaan. I'm sorry about before. I can't stay, Nick. I gotta get back. Hey, slow down. Di waktu bersamaan, penggalian terus dilakukan. Emosi Lincoln meledak saat tengah memalu tembok itu. Dan benar aja, sipir segera datang. Move it! And don't move a damn muscle till I come get you. Untungnya, sipir ini hanya kebelet dalam bisnisnya. Tapi agresivitasnya cukup berbahaya. Hingga akhirnya... Come on, baby, say it. You son of a bitch. Di ruang kunjungan, Abruzzi menemui salah satu orangnya. Seperti yang dia takutkan, Falzone menutup rekeningnya. Ini diakibatkan karena Abruzzi dianggap gagal membuat Michael mengatakan keberadaan Fibonacci. Okay, John. Hey. Philly. Sialnya, Falzone menjalin kerjasama dengan mafia berbeda untuk mendapatkan Fibonacci. Tentu ini bisa menjadi sangat buruk. Detik itu juga Abruzzi mendatangi rivalnya itu. So I'm the man in here now. Kill you in a heartbeat. Faktanya, tanpa suplai uang dari Falzone, Abruzzi nggak memiliki power apapun di penjara itu. Dia bahkan kini bisa dipecundangi oleh mantan anak buahnya. What's the word, brother, man? Y'all cooking brownies or what? Boy, just slip. Go. What's your name, boy? Kita pindah ke Lincoln. Situasi psikisnya di momen ini benar-benar buruk. Semua yang dia inginkan saat ini hanyalah informasi keberadaan anaknya. Beruntungnya, seorang sipir terketuk untuk memberikan Lincoln kesempatan menelpon. Dalam panggilan telepon itu, LJ terdengar sangat histeris. LJ menceritakan semua yang dia lihat. Bagi Lincoln, semua yang terpenting adalah keselamatan LJ. Maka dari itu, LJ segera diminta untuk menghubungi Veronica ataupun Nick. Namun... They're here. Who's here? Ya, agen rahasia itu kembali mendapatinya. LJ berlari tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Dari gerak-geriknya, tampaknya anak ini punya survival insting turunan ayahnya. Tapi untuk mengkelabui agen rahasia, mampukah anak sekecil ini? Hear that? LJ? How's that knee, by the way? You think you get up in this? You got another thing coming, you homo. Kita kembali ke Sarah. Rasa penasaran akhirnya membawanya menemui seorang psikiater yang menangani Michael. Dengan alasan kepentingan pengobatan, psikiater itu diminta untuk menjelaskan masalah kejiwaan apa yang dialami Michael. Menurut dokter itu, Michael mengalami kondisi yang disebut low latent inhibition atau LLI, sebuah kondisi rangsangan otak yang lebih terbuka daripada manusia normal. Orang pada umumnya melihat lampu akan memproses bentuk lampunya, tapi Michael akan memproses setiap detailnya. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan jiwa jika dialami oleh seseorang ber-IQ rendah. Tapi untungnya, Michael memiliki IQ yang tinggi, sehingga kondisi ini membuatnya menjadi jenius kreatif. Sisi lain dari kondisi ini membuat Michael menjadi sangat peka pada penderitaan orang-orang di sekitarnya. Lebih buruknya, dia bisa lebih peduli pada orang lain daripada dirinya sendiri. I didn't know all this about him. And maybe you don't know Michael Schofield. Yeah. Singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Nick segera memberitahu tentang informasi LJ. Tanpa mengulur waktu, Veronica segera menginstruksikan pelarian. Tapi yang tidak mereka sadari, Kellerman menyadap ponsel LJ setiap waktu. Alih-alih langsung menangkap anak itu, mereka kini menunggu untuk tangkapan yang lebih besar. It's like a bird in the hand just became three. LJ, I need to know that you hear me, okay? Lake Mercer. All right, bye.
Your bus leaves from Depot 6 in just a few minutes. Dan sampailah pada keesokan paginya. Di sini kita melihat sebuah bus jurusan kota Lake Mercer. Bus yang dinaiki oleh LJ. Sebelum seorang pun turun dari bus itu, Kellerman segera melakukan penyergapan. Dan yang terjadi... Yes, LJ menjebak 2 orang agen rahasia itu. Tanpa sepengetahuan mereka, LJ menuju ke kota berbeda. Ternyata, instruksi jebakan ini dikirimkan Veronica melalui pesan teks sesaat setelah telepon dimatikan pada malam itu. Gak berselang lama setelah kedatangan LJ, Lincoln segera mendapat kiriman dokumen dari Veronica. Dokumen ini terlihat gak resmi dan dibentuk dengan susunan yang aneh. Tapi jika dicermati, tumpukan kertas ini adalah cara Veronica memberikan kabar bahwa LJ telah aman bersamanya. Sementara itu di lapangan, Michael terlihat sangat terganggu atas sikap T-Bag yang terus menggoda si anak baru. Dan tahu apa yang dia lakukan? You wanna sing? You don't have the guts. You got a problem here? No. Yes, Michael mengakhiri dominasi T-Bag. Pukulan ini seakan menegaskan who is the boss. Michael yang memegang kendali. Do we understand each other? Ya, kita tahu Michael selalu bertindak dengan perhitungan penuh. Dengan ini, Michael memastikan bahwa T-Bag nggak akan lagi menggoda anak baru itu. You tripping on something, Alice? Bayangkan, T-Bag dipecundangi oleh seorang anak baru dan dia nggak boleh melawan sama sekali. Satu masalah selesai, tapi masalah baru kini telah menunggunya. Sogokan yang macet membuat Bellick benar-benar menghapus Abruzzi dari ketua PI. Dan kini gedung fasilitas diambil alih oleh rivalnya. Abruzzi harus segera bertindak sebelum lubang galian mereka ditemukan. Tapi Bellick nggak ingin omong kosong. Dia hanya peduli uang. Abruzzi harus membayar $40.000 per tahun untuk hak istimewanya. Karena sogokan ini adalah satu-satunya alasan Bellick masih berada di Fox River. I'm thinking early retirement, John. And you're interfering with that. Hey, boss. Boss! Krisis ini segera diberitahu kepada Michael. Tanpa hak istimewanya, Abruzzi dipastikan gak akan bertahan lama di Fox River. Tanpa intimidasi, dia meminta apapun tentang Fibonacci yang membuatnya tetap berharga di mata Falzon. Ini satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan kembali akses itu. Berdasarkan kabar terbaru, Fibonacci kembali muncul ke permukaan. Ini membuat para mafia ketakutan. Karena apabila orang ini sempat bersaksi di pengadilan, banyak mafia yang akan tertangkap. Tapi informasi tentang Fibonacci ini adalah kartu as bagi Michael. What do you say, Fish? Selain informasi ini sangat bernilai, menyerahkan Fibonacci akan membuat orang tak bersalah terbunuh. Dan itu melanggar kode moralnya. Agar lebih familiar, Fibonacci adalah salah satu petugas gudang yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh geng Abruzzi. Dia adalah orang yang religius. Dan melihat ketidakadilan ini, Fibonacci nggak tinggal diam. Kini, apabila Michael tetap ingin mempertahankan misi pelariannya, artinya A good man has to die. berpindah ke salah satu gedung megah di tengah kota. Kellerman mendapat kabar buruk dari bosnya. Tampaknya, wakil presiden itu nggak lagi mempercayai Kellerman. Dan wanita itu telah mengirim seseorang untuk mengawasi mereka. Orang itu bernama Quinn. Ternyata, wakil presiden tahu bahwa Daniel dan Kellerman telah gagal dalam menghandle LJ dan Veronica. Tension meningkat di dalam percakapan yang halus ini. Karena Quinn akan mengambil alih pekerjaan mereka. Hand the reins over to me now. So first of all, Sedikit konflik terjadi di sini. Namun agen rahasia nggak bisa berbuat banyak. Karena perintah ini bukan berasal dari Quinn ataupun wakil presiden. Melainkan perintah ini berasal dari the company aka perusahaan.
Michael, you better see this. Kembali ke Fox River. Di siang itu, tension meningkat drastis. Karena dalam waktu 24 jam, karpet gudang akan diganti yang artinya lubang rahasia mereka akan segera terungkap. Mau nggak mau, Michael harus bertindak di sini. Dia meminta Abruzzi untuk mengatur pertemuannya dengan Falzon. Dan semua harus dilakukan hari itu juga. You're telling me this kid is gonna give up Fibonacci? You're sure? Definitely. You actually did something right, John. That's good. Don't mess this up. Hello? It's me. Well, it's time. Sementara itu, Sinod diam-diam menyogok ketua PA baru untuk mendapatkan akses di dalam sana. Perlu diketahui, Sinod ini punya power dan cukup pintar. Karena hanya butuh beberapa detik, dia segera mendapati lubang galian itu. Come on, I know you're around here somewhere. Sin pun berpindah ke Veronica. Dari tempat persembunyiannya, Veronica terus melacak perusahaan Ecofield, perusahaan milik Terrence Steadman yang tewas di tangan Lincoln. Menurut analisa pengadilan, ada yang janggal dari perusahaan ini. Transaksinya mencapai $500 miliar. Namun perusahaan ini nggak pernah menghasilkan apapun. Sit down, kid. Tak lama setelah itu, Falzon pun datang untuk menjemput informasi Fibonacci-nya. Jika informasinya nggak bisa memuaskan Falzon, keluarga Abruzzi yang akan menanggung. I went online, reverse traced the number, and voila. There was Fibonacci's exact location. This is about money, isn't it? You're an astute man, Mr. Falzon. Setiap perkataan yang terucap di pertemuan ini semacam psychology war. Michael mencoba memenangkannya. Dia bahkan berani meminta $200,000 sebagai bayaran dari informasi ini. Gak menyukai pemerasan ini, Abruzzi balik mengancam Michael. Nyawa Veronica menjadi taruhan dalam percakapan ini. Moral Michael gak cukup kuat untuk itu. Dan mau gak mau, alamat kini harus diberikan. The address, you gnat. There's gonna be a lot of pain. In a lot of places. Canada. Thunder Bay, Ontario. Get out of here. Sin pun berpindah ke suatu tempat di mana wakil presiden akan segera memberikan pidatonya. Tampak di sini, wanita misterius akal wakil presiden itu gak menyukai kehadiran Kellerman. Begitupun Kellerman. Kehadiran Quinn seperti pengkhianatan baginya. Sekilas dari obrolan dua orang ini, mereka ini terdengar seperti punya sejarah panjang dan terikat satu sama lain. And there's something you need to understand. Not you, not me. All I'm saying is these guys are into this thing now, and there's no going back. Di waktu bersamaan, Quinn si pembunuh bayaran memulai penyelidikannya. Mengaku sebagai petugas, dia mendatangi mantan tunangan Veronica dan mendramatis ledakan yang terjadi tempo hari. Kekhawatiran lelaki itu dia manfaatkan untuk melacak lokasi Veronica. Dan umpan itu berhasil. Pria itu mengirim pesan pada Veronica. Kini, lokasi Nick dan Veronica bukan lagi rahasia. Sin pun berpindah pada malam harinya. Tampak di sini, Falzon bersama rekan segera mendatangi rumah persembunyian Fibonacci. Sesuai percakapannya dengan Lincoln, seseorang harus mati demi misi tetap berjalan. Dan inilah akhirnya. Tonight we send a message, gentlemen. We're gonna hurt him and his family the way he hurt ours. Oh, honey. Yeah. Yes, siapa yang menyangka Michael menyebak Falzon tanpa diketahui seorang pun. Dan lokasi yang dia berikan bukanlah alamat Fibonacci yang sebenarnya. Hi, it's John. You wanted to talk to me? Gak berselang lama, Abruzzi segera mendapat kabar tentang penangkapan Falzon. Abruzzi tampak murka akan pengkhianatan ini. Detik itu juga dia segera mendatangi Michael. Dan tentang pengkhianatan ini... How do you feel about that? Pretty darn good. Ya, ini sempurna.
Falzon kini nggak lagi bisa meneror mereka. Sementara dia telah membayar akses PI Abruzzi. Ternyata, ketegangan percakapan tempo hari juga bagian dari rencana Michael untuk mendramatisir situasi. Thank you. You threw away your flowers. Like I said, they don't last. I don't like getting attached to things if I know they won't last. Di keesokan paginya, Michael kembali bertemu Sarah. Obrolan mereka sejak kejadian terakhir nggak pernah lagi sama. Dan tampaknya, Michael tengah berusaha memperbaikinya. Stretch your legs, old head. Now we got a hell of a lot to talk about, don't we? Di tengah keberhasilan ini, ada seorang tamu yang juga ingin dilibatkan. Dia adalah Synod. Michael nggak punya banyak pilihan di sini. Menurut Synod, Michael memang pintar, tapi di penjara tenaganya lebih dibutuhkan. Bagaimanapun, aktivitas penggalian harus kembali dilakukan. Dan kini bagian tersulitnya udah terlewatkan. Dalam hitungan hari, mereka akan segera keluar dari pipa itu. That looks like Darwin wins after all, eh, Fish? Kita kembali ke Nick dan Veronica. Mereka nggak menemukan siapa pemegang uang $500 miliar itu. Kehektikan ini bersamaan dengan kampanye yang tengah dilakukan oleh wakil presiden Amerika Serikat. Wanita itu bernama Caroline Reynolds dan dia mencalonkan diri untuk menjadi presiden berikutnya. Menurut catatan, wanita ini memiliki dana kampanye terbesar dalam sejarah. Dan wakil presiden ini adalah saudari kandung dari Terence Steadman, pemilik perusahaan Ecoville. Veronica dan Nick adalah salah satu aset terbesar untuk kebebasan Lincoln. Tapi kini keberadaan mereka telah diawasi. Begitupun Michael, dia harus berhadapan dengan seorang tamu yang punya dominasi sama besar dengannya. Akankah rencana penggalian ini akan berjalan sesuai rencana? Kita akan temukan jawabannya di video selanjutnya. Schofield, your wife is here. You understand?